Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada satu kalimat dalam bahasa Inggris yang kita kenal yaitu naif. Naif, orang Indonesia punya naif, kita ini jangan naif. Nah, menghadapi Yusuf Mansur tuh cenderung naif, berhalusinasi. Untuk menghadapi Yusuf Mansur ya, dia yang suka naif, berhalusinasi, jangan pula ditanggapi nanti dengan menjadi manusia naif. Apa contohnya? Ini sekarang orang melihat setelah Yusuf Mansur, wah dia mungkin dah tobat. Itu kan ada yang bilang begitu. Orang gembira dia nggak dapat kesenangan itu banyak itu menjadikannya sebagai polemik. Masa orang gagal disyukuri gitu. Nah, itu naif namanya itu. Sekarang apakah Yusuf Mansur akan merubah sifatnya sebagai manusia yang zalim, si raja tega, manusia nggak kenal rasa kasihan, dan dia akan menyikat harta itu dari mana saja gitu. Sifat ini bagi Yusuf Mansur nampaknya nggak ada berubah-berubah. Sehingga kita lihat kasus demi kasus dia timbul terus. Ya kan? Timbul terus gitu. Kasus masyarakat di kota wisata itu yang paketnya yang terkenal Jabal Nur itu sampai sekarang ya mungkin orang kebagian ya sebagian pengurus kalau kita bilang pengurus yang mengelola proyek itu kebagian sehingga dia nggak mau menyelesaikannya. Maka orang-orang yang menunggu dengan sabar gitu itu disebut dengan manusia naif. Tapi yang melawan dia cari jalan sendiri. Ada lagi kasusnya misalnya sekarang nih ya. Kenapa sih uang Paytren itu langsung bangkrut gitu. Yang tinggal kemudian hanya cuap-cuap Yusuf Mansur. Bahwa Paytren itu akan ditawar orang dan pernah sudah ditawar orang 4 triliun gitu. Sekarang kuburnya pun juga nggak jelas. Membayar gaji. Ya 10 paling banyak karyawannya lah yang belum tidak digaji-gaji, mungkin kewajibannya kira-kira 50 juta sebulan gitu. 50 juta sebulan untuk masa paling lama 10 bulan. Dia nggak mau bayar. Itulah Yusuf Mansur. Lantas uangnya kemana buat dia gitu. Ini banyak dugaan, ini hanya dugaan loh ya. Dugaan itu adalah uang itu lah diambil cash oleh Yusuf Mansur. Ya kemungkinan dia gunakan untuk bangun yang lain. Apa dibangun nanti apartemen. Apa uang itu nanti akan telah dia gunakan untuk membangun hotel city-nya gitu. Sehingga uang puluhan miliar dari members yang ikut program yang ditawarkan oleh Yusuf Mansur ini di Paytren itu langsung amblas. Lalu kalau sudah amblas, apalagi kekuatan perusahaan ini? Nggak ada sudah gitu. Ini dalam acara syukuran kemarin itu, syukuran atas gagalnya Yusuf Mansur ke Senayan, ada seorang yang sebelumnya itu dia adalah bagian dari pengurus Paytren. Artinya dia ikut mengkoordinir uang masuk Paytren. Dia bercerita itu, sebenarnya Paytren itu dari tahun 2012 sampai 2018 itu nggak ada izin. Nggak ada izin, itu ilegal. Di tengah keilegalan itu tidak ada itu aparat hukum yang mengejar dia. Itu saya tanya berapa Pak masuk dananya selama Bapak menangani. Dia katakan sebulan itu ya kadang-kadang semalam itu katanya bisa 2 miliar. Gitu. Ya kan? Semalam bisa 2 miliar uang masuk itu. Bahkan ada member itu yang protes kenapa nggak bisa memasukkan duitnya. Nah, itu contohnya gitu. Ya sebulan itu ya dia bisa dapat kadang sampai 20 miliar. Itu lama-lama dibikin perusahaan ini bermasalah. Gitu. Karena uangnya secara cash itu diambil, dipindahkan untuk yang lain. Nah, kalau kita anggap ini sebuah perbuatan biasa, maka pikiran dan otak kita itu akan terserang
dalam sebuah penyakit yang namakan dengan virus, yaitu naif. Naif kita namanya itu. Nah, Yusuf Mansur itu tetap berhalusinasi. Setelah dia bangun Hotel City, ternyata kemudian dia bermasalah di Kesa Al Mansur. Katanya udah ada perumahan, itu investasi tentu miliaran juga gitu. Tapi di situ dia telah ikut cawe-cawe. Kata dia nggak ikut di situ. Lo nggak ikut ngapain cawe-cawe? Nah sekarang kasusnya juga sedang dan akan bergulir di pengadilan. Lalu dengan cara seperti ini, Yusuf Mansur tidak akan pernah beranjak dari posisinya. Dia akan mencari uang terus dan nggak peduli nanti uang itu mau uang dari tukang bakso, uang dari marbot masjid, atau uang kotak amal bisa disikat, sikatnya aja nih. Karena dia tuh haus dengan uang. Ya kan? Dia tetap akan menjalankan misinya itu mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Lalu apakah para TKI dan TKW kita masih percaya gitu? Kita nggak tahu ya, kalau yang di Hong Kong mungkin udah tutup buku dia. Tapi kan nggak tahu yang di Hong Kong dulu kan udah pulang. Yang baru-baru mungkin menarik lagi gitu. Kita nggak tahu ya. Tapi kadang-kadang itulah dilema kita ini, orang terputus informasi ini. Jadi kalau dulu sudah menyatakan blacklist kepada Yusuf Mansur, nanti bisa-bisa dua generasi berikutnya ini itu membuka lagi komunikasi dengan Yusuf Mansur. Tapi begitu uangnya nanti hilang, tidak bisa dia tarik, oh baru dia menyesal lagi. Ini yang disebut dengan masyarakat yang naif. Nah, kalau Yusuf Mansur dia nggak peduli, putus satu, dia akan buka komunikasi yang lain. Tidak dapat di Hong Kong misalnya, di mana lagi TKW dan TKI banyak. Misalnya yang banyak berikutnya itu adalah di Malaysia. Katanya di Malaysia itu tercermin kemarin dari kewajiban memilih itu hampir 2 juta masyarakat Indonesia yang berada di Kuala Lumpur. Sebagian besarnya tentu adalah para pekerja gitu, yang setiap bulan dia mendapatkan uang. Ini bagi Yusuf Mansur ini kesempatan gitu. Ini kesempatan bagaimana meraup uangnya. Jadi tidak dapat di kursi DPR bagi dia nggak masalah gitu. Tapi yang penting sekarang ini adalah bagaimana dia sedang menjalin komunikasi berikutnya, sehingga orang-orang ini bisa kembali menjadi garapannya. Karena itu kita dari Rombongson ini terus mengawasi ini kemana nih orang ini. Dia ke Yaman gitu. Kita nggak percaya dia ke Yaman aja itu. Mungkin dia ke Saudi, ya kan? Tapi dengan situasi rumit di Timur Tengah sekarang, di mana Yaman juga melibatkan perang di Laut Merah dan Palestina berperang, ya khususnya di Gaza berperang dengan Israel, situasi keamanan itu agak sedikit mengganggu. Jadi Yusuf Mansur dia leluasa katanya ke Yaman, kita tidak yakin dia ke Yaman, mungkin dia ke Saudi gitu. Karena kita minta informasi dari masyarakat sebanyak-banyaknya. Dan sekali Anda membuka komunikasi dengan Yusuf Mansur, siap-siap uangnya akan hilang. Karena Yusuf Mansur tuh nggak ada dia cerita kondisi orang. Yang penting bagi dia bagaimana menghibur dengan cerita surga, bagaimana menghibur dapat duit banyak, tapi yang jelas uang pertama orang tuh akan dia tarik. Setelah uang dia dapat, dia pergi, ya wassalam. Itu yang biasa dilakukan pada banyak kasus, dalam kasusnya yang sudah-sudah. Jadi Yusuf Mansur itu manusia naif, dia suka berhalu-halu, dan dia akan tetap menjalankan konsepnya itu. Maka kita diminta untuk menggunakan akal kita. Jangan pula ikut nanti berpikir naif seperti Yusuf Mansur. Kalau dua naif ini bertemu, Yusuf Mansur sebagai pemegang kendali dapat duit, jemaah yang naif mendengarkan ini akan habis dan hilang duitnya. Maka kita terus-menerus memantau, menjalin komunikasi supaya hal ini tidak terjadi di tempat manapun. Karena kita menginginkan
pikiran-pikiran Yusuf Mansur ini ya sudahlah, yang sudah-sudah, jangan lagi membawa korban di tempat lain untuk masa-masa berikutnya. Sekarang Yusuf Mansur sedang mencari peluang terus bagaimana membuka kembali pundi-pundinya yang selama ini terganggu dengan teriakan-teriakan dari para YouTuber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.